Dari dulu gue selalu merasa bahwa yang bilang kick politics out of football itu sebenarnya bullshit. Kenapa? Karena pada dasarnya sepak bola itu adalah olahraga yang sangat-sangat politikal. Coba lo tunjukin sama gue di belahan dunia sebelah mana ada sepak bola yang gak politis. Gak ada. Dari ujung sebelah timur sampai sebelah barat, utara, dan selatan, semuanya pasti politikal. Yang bilang kick politics out of football itu gara-gara kenapa? Gara-gara mereka mungkin gak suka sama political stance lo. Contoh ya, kemarin kita ngomongin soal standar ganda, banyak yang tidak bisa mencerna sebenarnya apa yang kita maksud di dalam studio ini. Pada saat ngomongin soal Ukraina misalnya, terserah Coach Justin ngomong apa. Kalau buat gue jelas itu double standard. Kenapa? Kita lihat misalnya Arsenal dan Mesut Ozil. Ketika Ozil ngambil orang Uighur, lalu Arsenal bilang kita nggak ngurus-ngurus soal urusan politis. Tapi ketika Ukraina bergejolak, bukan cuma Arsenal, Premier League aja itu masang bendera Ukraina sama logo Premier League tuh di layar sebelah kanan di monitor Anda gitu. Dan ini menunjukkan sebenarnya bahwa nggak mungkin itu nggak politikal. Kenapa? Karena lo lihat apa yang namanya sepak bola itu adalah sebuah drugs, sebuah narkoba yang membuat orang tuh terbius dan tergila-gila, terhipnotis semuanya. Yang tidak bisa memisahkan mana stance mereka yang rasional, mana yang tidak rasional. Misalnya lo lihat fans MU deh, kan teriak-teriak, oh anti Glazers, bla 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 bla. Tiap minggu ditonton juga kok itu, ditonton juga. Atau Chelsea misalnya, ya, yang kemarin ketika Abramovich memutuskan untuk menjual, lalu banyak yang berteori konspirasi ini adalah sebuah usaha untuk menendang Abramovich, untuk membuat Chelsea tersungkur dan lain sebagainya. Enggak, itu ada dua hal yang berbeda sebenarnya. Sehingga lo harus tahu kenapa sepak bola pada dasarnya itu adalah political. Kenapa? Karena ini menghipnotis banyak orang, membuat orang berada dalam sebuah tribal society, tribal mindset juga, yang nggak sama dengan gue adalah musuh gue, yang berbeda dengan gue adalah musuh gue, dan semua orang terbuai dan terlena. Dan ketika ini berada dalam skala yang masif, lo bisa bayangkan dong betapa banyaknya uang yang beredar dalam sebuah benda yang nama sepak bola ini. Si kakek jenggotan ini dulu pas dia hidup sih belum ada bola sebagai industri kayak sekarang ya. Tapi kalau sampai waktu dia hidup itu udah ada Premier League, dia pasti akan bilang, Premier League ini narkobanya masyarakat ini. Welcome to Pangeran and Justin Show. Halo dan selamat kembali berjumpa di Pangeran and Justin Show. Acara yang banyak diklaim oleh para audiens kita, Coach. Katanya mereka menyumbang AdSense. Lo tau gak sih AdSense acara kita berapa, Coach? Paling 2 juta, Coach, AdSense, Coach. Tau gak lo? Itu buat bayarin Coach Justin aja, dia cuma ngomong kardus sekali udah kelar. udah gak bisa bayarin dia segitu. Ya sekitar itu. Sekitar segitu, iya. Jadi enggak. Anda semua itu tidak berkontribusi apa-apa secara AdSense sama kita gitu. Tapi thank you sudah menyaksikan. Kan seperti yang gue tulis di kolom komen tuh, Coach. Engagement Anda adalah rupiah bagi kami gitu kan. Yeah. Dan itu juga berlaku buat lo kan. Ya, kan? Absolutely. Kemarin gue kan ada di grup MPL ya. Gue ada yang tanya, Coach ini ada di sini dibayar nggak? Ya jelas dibayar lah. Ngapain gue masuk grup kalau gue nggak dibayar? Dan gue di sini. Di grup apa nih? Di grup WA? Ya, grup Telegram. Oh, grup Telegram. Dan kalau gitu YouTube yang lain-lain untuk duit. Oh iya, gue bilang. Gue bikin YouTube, fokus ke YouTube untuk mencari income. Bukan karena gue mau sok-sok jadi pahlawan, kasih ilmu ke kalian. Kasih ilmu iya. Tapi kalau gratisan, definitely gue nggak melakukan itu ya. Kita pikir logis aja, ngapain gue subuh-subuh masih bikin video, gue kasih subtitle for nothing. Come on, ngerti nggak? Jadi lo sekarang mau nyarain buat masukin lo ke grup Telegram tuh ada biaya juga? Absolutely. I'm not doing it for free. Dan ada dua company yang mau bayar loh. Ya boleh, gue belum tahu ada rate card buat masukin ke grup Telegram ya. Ya iyalah. Oke, bahasan pada episode kali ini itu enggak. Gue tuh babak kedua ketiduran nonton Derby Manchester ya. Karena apa? Karena mainnya setengah lapangan kan. Enggak. Dia bohong. Dia ketahuan bohong kalau dia bilang babak kedua bagus. Kenapa? Karena babak pertama masih lumayan nendang. Kok babak kedua? Enggak, kan pendengaran gimana? Pendengaran. Gue bilang babak kedua gue ketiduran, gue udah bilang. Babak kedua berapa menit?
gue ketiduran tuh menit-menit pas masih 2-1. Enggak 3-1, sorry. Oh 3-1, 3-1 oke. ketiduran Kalau gua. itu make sense. Iya, iya. Karena babak pertama itu lumayan agak bisa memberi perlawanan lah. Nah, itu kemarin sebenarnya ya, strategi Rangnick menurut gue sih babak pertama tuh nggak salah, dia hit on the counter kan. Masalahnya, setiap kali mau counter, yang lari tuh di tengah tuh Pogba kan, larinya tuh berat banget kayaknya. Sama Bruno Fernandes nggak bisa lo counter pakai 2 orang kayak gitu kan. Gitu. Nah, sementara menurut gue, paling bagus itu komentar Scott McTominay habis pertandingan. Dia bilang sangat susah bagi kita untuk bisa consistently pressuring kotak penaltinya Man City. Kenapa? Karena pasti ada satu orang ngadi-ngadi yang coba fancy pass gitu, fancy flick gitu. Sementara Man City itu kan simpel banget kan. Pokoknya kurung aja gitu. Memang Scott McTominay ngomong gini seolah-olah dia tidak berdosa gitu. Iya. That's the whole point. Karena kalau lu lihat, terutama di babak kedua ya, let's say setengah jam terakhir lah, 25 menit terakhir, itu mereka ngepresnya itu cuma 2-3 orang. Dan kalau lu lawan City ngepres 2-3 orang, ya lu mau berpantat. Dan itu dilakukan dan tidak berubah. Lu boleh bikin satu kesalahan, gini ya, Pogba ngepres, Bruno ngepres sama Sancho contoh. Tapi yang lain kalau di tengah terus nggak ngepres, ya lu tinggal mau berpantat kan. Justru ini lebih berbahaya. Kenapa? Mereka main dengan sirkulasi bola cepat, 3 depan ketinggalan, hanya berhadapan dengan 6 orang. Makanya they create chances. Itu McTominay harus nonton Arsenal pas lawan City. Baru kelihatan Arsenal mainnya seperti apa sebelum kena kartu merah. Gue agak ini ya, maksudnya Ole. Iya. Itu dia away recordnya pas ke Etihad tuh bagus loh. Betul. Menang 2 kali dia, 3 kali gitu. True. Dan selalu sama strategi sebenarnya, hit on the counter. Sekali itu kejadian pas gol Jadon Sancho kan. Itu kan persis sama tuh. Sayang ya nggak bisa direplikasi berkali-kali gitu. Betul. Dan kalau Ole, bedanya at least di bawah Rangnick ini masih berani maju ke depan. Kalau Ole kan bener-bener parkir base, ngincer counter. Tapi memang di zamannya Ole, pemain kayak Rashford, Greenwood lagi on fire. Nah, Greenwood udah out, Rashford lagi hancur-hancuran. Diganti Sancho, Elanga. Harusnya sih secara speed masih bisa juga. Tapi kedua ini ya gitu-gitu aja. Iya, dan tentu saja ada andil dari defense yang buruk juga ya dari Man United. Itu gol pertama, gol kedua itu kan harusnya itu defense yang lebih terutama gol kedua itu. Gol kedua sih. Yeah. Kasih De Gea udah 2 kali double save dia kan. Udah 2 kali save lalu jebol juga. Dan ya seperti biasa Harry Maguire sih ya itu ya. Harry Maguire musim ini memang mengalami musim yang jelek banget ya, dan kesalahan yang dia bikin terlalu fatal. Cuman kalau lu hanya salahkan Harry Maguire, untuk gue terlalu picik sih. Menurut lu gini. Dulu kan sebenarnya United itu rebutan Maguire itu kan sama Man City sebenarnya kan. Menurut lo kalau Maguire seandainya main Man City, bakal sekatro itu nggak mainnya? Enggak. Karena gue melihat, inilah yang gue selalu bilang, dan fansnya Ole pasti tidak setuju. Ole ini mewariskan sebuah tim yang apa ya, yang tidak bisa bermain dalam sebuah sistem. Dan untuk dirubah itu butuh waktu banyak, butuh waktu lama, dan juga butuh niat. Nah, terutama niat ini yang gue nggak ngeliatnya. Gue tidak melihat bahwa pemain ini di bawah Ole yang diberi kebebasan, lu boleh dribbling, lu boleh apa, terserah lu lah. Sementara di bawah Rangnick, at least dia berusaha untuk menjalankan sebuah sistem, dan ini butuh adaptasi dari para pemain. Dan ini yang gue nggak ngelihat. Jadi untuk gue, gini ya, kalau di bawah Rangnick semua match bermain jelek, itu gue masih paham. Either sistemnya salah atau pemain nggak bisa adaptasi. Tapi kan kita sering juga lihat MU bermain luar biasa, tapi hanya 1 babak. Kalau lu hanya bermain bagus 1 babak, artinya lu nggak punya mental untuk push ke babak kedua. Bukan berarti lu tidak paham sistemnya. Ngerti nggak? Kalau lu nggak paham sistemnya, artinya ya di bawah Rangnick main jelek terus. Kan enggak. Ini sih semakin menegaskan sama apa yang gue dari dulu gue percaya sih soal Man United. It's not about the manager menurut gue. Masalah soal di pemainnya. Betul. Betul dari zaman Mourinho gue udah bilang gitu, udah bilang salah pelatihnya. Enggak. Kalau Mourinho salah pemain dan pelatih. Kalau in this case definitely salah pemainnya. Pemain lah jelas gitu. Roy Keane udah ngamuk-ngamuk kan, Paul Scholes, Gary Neville gitu ngamuk-ngamuk. Yang itu kagak ada spiritnya sama sekali, dan semuanya jadi kayak diva gitu kan. Semuanya manja. Dan kemarin ada bilang nih gila.
tiap minggu tuh United tuh dari campnya tuh bocor gitu kan. Ada berita-berita yang Iya, keluar iya, gitu iya, kan. iya. Kemarin tuh beritanya Rashford katanya udah nggak betah karena jarang main, pengen Iya, pindah iya. gitu. Ada pemain-pemain yang gak happy juga. Terus meremehkan CV-nya Rangnick ya. Terus kemarin tuh ada lagi si Mark Ogden Athletic tuh ngomong bahwa jadi Rangnick tuh ngomong cuman ada 2 pemain yang menurut dia punya fighting spirit yang oke. Luke Shaw, sama McTominay. McTominay Iya. gitu. Lalu semua fans banyak, oh enggak nih, enggak bener segala macem gitu. Gosip-gosip kayak gini, lu kebayang gak sih kalau ini terjadi zamannya Ferguson gitu? Itu dicari orangnya siapa yang kebocorin, digampar kanan kiri, terus dijual habis itu kan. Iya. Kalau zaman Ferguson yakin gue. Ini memang nih klub sangat-sangat disfungsional sih menurut gue ya. Udah bener-bener pemainnya ini menurut gue mentalitasnya itu udah sangat-sangat spoiled dan nggak bisa disalahin juga sih. Kenapa? Karena klubnya mengakomodasi soalnya. Iya kan? Lo bisa kebayang nggak ini terjadi ya di Pep Guardiola deh. Contoh ya. Pep sih di Man City dia nggak ada diva ya, tapi pas di Barcelona gitu. Gimana cara dia dealing sama Zlatan misalnya. Itu kan kalau dia nggak di back sama klubnya, pasti bisa Pep yang nggak tendang terus Zlatan yang karena dia lebih diva juga kan. Karena selalu pelatih harus backing sama klubnya gitu. Dan ini nggak pernah jarang kejadian di tim lain lah. Iya bener kan menurut lo? Iya. Cuman sekarang kan dengan adanya Dirtek baru si Morto ini, dia yang minta Rangnick dan dia akan nge-backup. Di sisi lain mungkin Rangnick tidak punya kapasitas atau kualitas untuk bisa merubah atau bisa merangkul atau bisa menyetir pemain-pemain MU ini yang egonya pada tinggi. Jadi ini bukan masalah tactical system, technical dan lain-lain. Ini lebih ke non teknis. Nah, non teknis ini kita tahu semua bahwa non teknis ini penting. Kalau lu non teknis, ya contoh paling kelihatan itu Aubameyang lah. Di Arsenal dia main jelek. Kenapa? Dia nggak happy, kelihatan banget. Di Barca dia jauh lebih happy dan semua keluar. Nah, kehappyan ini tidak kelihatan di pemain MU. Apalagi prestasi lu itu nggak bagus lah. Kadang unggul 2-0 terus 2-2 atau di detik. Jadi dari hasil tidak mendukung dan Rangnick nggak bisa merubah, pemainnya pun terlalu manja. Jadi terlalu banyak faktor yang membuat kalau gue bilang itu setengahnya harus dibuang next year. Yang harus dibuang siapa aja Coach? Untuk gue ya, yang untuk gue bukan levelnya MU. Karena gue sampai detik ini gue menempatkan MU sebagai salah satu klub terbesar dunia dan di IPL harus fight untuk rank 1. Jadi kalau mau bersaing dengan Liverpool City, AWB out, Lindelof out, Bailey out, McTominay out, Fred out, Elanga out, Rashford out, Pogba out. Rashford, Pogba bukan karena kualitas mereka, attitude. Ya. Yang stay berarti Bruno Fernandes, Ronaldo, Bruno Cavani. Fernandes jelek banget loh kemarin by the way. Itu miss ini dulu. Bruno Fernandes musim ini jelek, tapi jangan lupa juga 1,5 musim sebelumnya dia ngangkat MU. Iya betul. Tapi pemain kayak Cavani, kayak Ronaldo lo nggak mention itu, tapi menurut gue mereka akan out juga sih soon kan karena umurnya sebenarnya. Ya mungkin karena umur. Ya kan kembali lagi ke dana lu berapa banyak kan. Tapi pemain kayak Dalot, Teles itu layak dipertahankan asal diberi kompetitor aja. Diberi kompetitor yang kuat dan terutama lini tengah. Salah satu kelemahan MU itu gue bilang di lini tengah. Memang, iya. Fred McTominay ini nggak layak untuk main di MU. Mereka levelnya Everton lah. Everton yang mau degradasi. Iya, selevel itu. Kalah 5-0 semalam sama Spurs. Oke, anyway kita pindah ke tim berikut ya. Arsenal Coach. Ya. Gimana Arsenal Coach? Enggak, Arsenal tetap untuk gue sih. Gue heran orang lihat Arsenal menang langsung. Untuk gue nggak, my point of view nggak berubah. Gue pengen lihat Arsenal main bagus lawan Chelsea dan Liverpool. At least nggak boleh kalah, seri. Dan lu bisa bersaing dengan 3 besar papan atas. Kalau seandainya menang lawan tim lainnya, kalah lawan Big 3, Chelsea, Liverpool, City, main 2 kali kalah, mereka berada di rank 4. Untuk gue is not enough. Seperti yang lu pernah bilang, ya Wenger itu dipecat karena rank 4 loh. Betul. Kok sekarang kita happy masuk rank 4? Kan lucu gitu. Ntar gue lagi lihat klasmen dulu bentar nih. Arsenal peringkat 4.
dengan 3 game in hand, unggul 1 poin lawan Man United. Jadi Arsenal poinnya 48, mainnya 25 kali, Man United main 28 kali, poinnya 47 gitu. Sementara Tottenham itu 2 game in hand udah dari Man United, jadi punya 2 game ekstra, poinnya cuma terpaut 2 gitu. Lo sekarang pasti lo udah mau taruhan dong? Enggak, karena dari 3 game itu ada Chelsea lawan Liverpool sama Liverpool. Oh, oke. Sama Spurs. Kalau Spurs harusnya bisa menang lah. Gue mau lihat lawan 2 ini. Jadi kalau seandainya nggak bisa ngelawan atau main jelek kayak di FA Cup match pertama oke. Di FA Cup atau apa. Tapi di match kedua kan jelek banget mainnya. Ini gue yakin nih kalau misalnya salah satu lawan Chelsea atau Liverpool yang menang baru mau taruhan nih Coach Justin. Udah punya 3 poin tambahan kan soalnya kan. Enggak, it's not about the point. I mean, kalau lu bisa meyakinkan gue, lu bisa menang lawan Chelsea dan Liverpool, at least moralnya akan naik dan mereka bisa membuktikan. Tapi kalau lu main ancur-ancuran, even sisanya lu menang, kalau asumsi lawan Chelsea Liverpool kalah, kan tetap masih ada 1 game in hand. Yeah. Kalau 3-3 kalah, tetap masih di atas MU. Sisanya menang, tetap Arsenal rank besar. But that's not the point. Ini bukan Arsenal yang gue kenal. Nah, untuk gue, masih Arteta out. Yang gue mau lihat adalah Arteta harus bisa bersaing dengan pemain belian dia, dengan Chelsea dan Liverpool. Chelsea kalau gue bilang masih oke lah. Harusnya masih bisa. Karena Chelsea pun udah mulai karatan. Liverpool sama City ini yang berat. Nah, change your system. Sesimpel itu kok. Gue ngeliat nih ya. Arsenal itu goal difference-nya plus 12. Oke lah. MU goal difference-nya tuh plus 7 doang. Man. Itu kayak tim papan tengah goal difference-nya. Lah kan gue udah bilang juga. MU itu sekarang levelnya West Ham, Southampton, Brighton. Man City itu goal difference tuh plus 50, Liverpool plus 51, Chelsea plus 35 gitu. MU plus 7 nih. Nah, lu sama West Ham aja masih banyak yang plus 11. Lu kalau lihat 3 klub ini kan sangat jauh dengan Arsenal dan MU kan. Ya kan? Nah, ini yang harus gap ini harus bisa dikecilkan. Dan kalau lu bilang Arteta ini kan selalu ambil alasan, ya kita building future pemain muda semua. Emang berapa tim yang jadi juara, yang mendominasi dengan pemain muda semua? Tidak ada di seluruh dunia. Pasti ada 3-4 pemain senior yang ngangkat. Karena tidak fair juga kalau, contoh kayak kemarin lah. Ben White lagi jelek mainnya, Gabriel jelek, but it happens. Mereka masih terlalu muda, ngerti nggak? Walaupun mereka 10 kali main bagus, sekali 2 kali jelek, itu wajar kalau gue bilang. Makanya untuk gue, tiap kali Arteta kalah, selalu alasannya, ya tim kita muda, ini bla bla. I don't buy that gitu loh. The point is, lu harus bisa bersaing dengan Liverpool, at least dari permainan lah. Dengan City udah menunjukkan, walaupun kalah, at least bener-bener bisa fight, bisa ngelawan banget lah. Sekarang gue mau lihat nih, lawan Chelsea sama Liverpool, bisa nggak? Tanggal berapa sih mainin lawan Chelsea sama Liverpool? Liverpool weekend ini. Next week Selasa, Kamis. Oh weekend ini? Oh iya bener. Hari Kamis minggu depan kan? Iya minggu depan. Weekend ini ketemu Leicester. Habis itu ketemu hari Rebo, Kamis dini hari ketemu Liverpool. Kalau itu bisa menang seandainya. Ya MU siap-siap aja. Masuk Liga Malam Jumat. Belum tentu kalau juara Champions. Masih ada kemungkinan. Masih ada. Kardusnya keluar. Kan kalau juara Champions kan. Ya sih. Nggak, gue sih nggak ada masalah fans MU dan apa namanya yang berkeliaran di Twitter gue kan banyak yang ngomong kayak lu gitu. Masih ada peluang juara Champion. Ya iya ini aja deh. Ntar kan jatuhnya sakit. Kalau gue kan tim hajar. Oke, ada satu peristiwa yang begitu memprihatinkan terjadi di Meksiko. Kemarin chaos kerusuhan ketika pertandingan Atlas melawan Querétaro. 30 orang dikabarkan meninggal, para korban, wah parah banget lah pokoknya sangat brutal dan tidak manusiawi gitu. Dihantam pakai kursi, telanjangin, penonton ada yang bawa senjata tajam dan lain sebagainya. Banyak orang yang juga minta untuk Meksiko tuh didiskualifikasi dari Piala Dunia dan juga dicabut status tuan rumahnya karena mereka tuh 2026 bakal jadi co-hosting kan bertiga tuh Amerika sama Kanada bertiga gitu.
Nah, hal utama disinyalir kapasitas 34.000 penonton di stadion hanya ada 600 personel. Dan ya fans yang ini ya, yang emang brutal Hardcore, gitu, ya. hardcore. Cuman ini kan sebagai ini ya, kayak gue tadi bilang di awal gitu, sepak bola itu membuat banyak orang tidak rasional dan berada dalam ekstensi yang kadang-kadang ya gini, menurut gue kan nggak masuk akal. Orang nonton bola Iya. bunuh-bunuhan itu kan tidak masuk akal Nggak gitu, make Coach. sense. But it happens. It happen, Still. iya. Dan bukan hanya di Meksiko. Iya, betul. Nah, gue selalu merasa sebenarnya gini, kalau ada pertandingan yang berakhir rusuh, lalu ada korban, itu prosedur pengamanan itu kan sebenarnya itu udah fix ya. Iya. Udah fix. Dan di tempat lain itu bisa berlangsung dengan baik. Gue sih selalu merasa pasti ada faktor kelalaian di sana, Ya. gitu. Karena yang namanya SOP pertandingan sepak bola itu, apalagi yang disinyalir high risk itu kan sebenarnya udah sangat-sangat ketat, gitu Iya. kan. Gitu. Nah, dan orang ketika berada dalam kerumunan besar, orang secemen apapun pasti jadi galak kan. Iya. Karena punya temen, punya kawanan yang gitu. Iya kan. Gimana sebagai ultras Utrecht gimana? Anda? Kan itu yang masa psikologi kan. Iya. Jadi kalau cowok-cowok apalagi generasi milenial dan lain-lain ingin membuktikan bahwa lu nggak cemen lah. Nah, hal kayak gini terjadi di Utrecht pun juga. Cuman kalau kita bicara Belanda kan SOP-nya itu jalan semua. Semua sangat ketat. Sekarang jauh lebih ketat dari zaman dulu. Zaman dulu itu gue turun di Stadion Haarlem contoh. Turun Stadion Haarlem. Di sana itu fans Ajax nungguin. Terus tengah berapa polisi dan pasti ada ributnya. Atau ke Stadion AZ Alkmaar. Kan gue sering away ikut. Ya pasti kita itu ditungguin. Dan kadang bangkainya itu bukan sama fans Haarlem atau fans AZ, fans Ajax yang nungguin. Jadi ya apalagi kalau fans Ajax kan kita tambah semangat ya. Semangat Lu untuk silaturahmi. Umur berapa lo, Coach? 14, 15, 16. Gue nggak tahu kalau di Belanda ngomong gimana sih. Gue paling Coachnya kayak gini kan, pakai jaket gitu kan. Jalan. Oh, iya gitu. Iya pakai gitu. Iya. Ya bener. Ya di sana kan agak dingin ya. Panas ya. Jadi pasti pakai jaket, pasti apa. Iya. Tapi nggak separah kayak di Meksiko lah, gue bilang. Oke. Di bagian ini harusnya ada atlet dari sponsornya, tapi gara-gara sponsornya nggak ada, jadi kita skip bagian ini. Kita akan ngomong di bagian berikutnya Belum soal ada. player power. Iya. Ya. Ada sebuah fenomena di sepak bola, bukan hanya di bola sih, tapi juga di berbagai olahraga profesional lainnya. Itu soal player power. Di mana seorang pemain itu bisa punya kekuasaan yang tidak formal tentu saja, tapi bisa mempengaruhi keputusan-keputusan yang diambil oleh klub. Disinyalir itu Cristiano Ronaldo di United itu kayak gitu. Sekarang atau dulu? Sekarang. Atau Lionel Messi misalnya di PSG atau juga Neymar. Nah, segala hal itu harus disesuaikan dengan apa yang menjadi kenyamanan dari pemain-pemain tersebut, dan kadang-kadang banyak keputusan juga yang disesuaikan juga untuk mengakomodasi mereka, gitu. Menurut lo ini kejadian di Ronaldo, di Messi, di Neymar, yang pemain-pemain yang emang diva, Coach, gitu. Apa? Itu kejadian nggak? Bener kejadian nggak? Iya. Dan untuk gue wajar-wajar aja. Dan ini bukan hanya di sepak bola. Kalau lu dalam sebuah perusahaan lah, kita bicara perusahaan, ada salah satu sales manager lu yang menghasilkan duit 2 kali lipat lebih banyak daripada yang lain. Emang lu nggak denger dia? Pasti lu denger lah. Dan itu hal yang wajar. Karena mereka juga, orang datang ke stadion itu untuk mereka. Jualan kaos paling banyak dari mereka, income lebih banyak, gaji gede. Jadi wajar kalau mereka punya suara lebih banyak dari pemain lainnya. Tapi kembali lagi bagaimana menyampaikannya dan bagaimana si sang pelatih menerimanya agar tidak terlalu kelihatan jomplang. Kalau gini mah wajar-wajar aja gue bilang. Dan itu bukan di sepak bola aja, nge. Di semua organisasi seperti itu. Sebenarnya apa kejadian di bola itu ya belum se-ekstrim atau yang kejadian di basket misalnya. Basket gue pemain kayak LeBron James itu bahkan udah jadi GM de facto dari timnya sih. Jadi dia bisa milih tuh kira-kira pemain mana yang mau dia trade, pemain mana yang mau dijual, yang mau didatengin gitu ya kira-kira. Atau juga kalau kayak di American football tuh Eli Manning dulu ada pemain, dia di draft nomor 1. Tapi di San Diego dia di draft ya. Terus dia nggak mau main kan. Dia maunya mainnya di klub, di tim gede. Dia bisa milih kan? Nggak bisa milih dia. Oh, nggak bisa. Cuman dia bilang kalau gue di draft sama San Diego, gue mogok main.
Akhirnya dia di trade tuh ke New York karena dia mau mainnya di New York gitu-gitu. Di bola itu kan belum separah itu sebenarnya. Enggak. Belum sampai. Ya kalau ada pemain mau minta dijual atau dia pengen pindah klub, ya cuman sampai sebatas itu aja. Tapi kan belum. Ya kalau dia punya request, gue pengen. Dulu tuh yang selalu kayak gitu tuh Zlatan loh. Kemanapun dia pergi dulu ya, kemanapun dia pergi, pasti ada satu pemain yang dia selalu di request buat ikut. Ada back Brazil namanya Maxwell, lo inget nggak? Tahu. Itu kan selalu ikut sama dia tuh. Kemanapun dia pergi tuh kan. Dia itu kan kenanya dari Ajax. Dari Ajax, iya. Dari Ajax terus ke PSG ke kan PSG, pasti itu. Iya. Nah, semuanya itu. Tapi Maxwell itu stay di PSG lama. Iya, betul. Nah ini kan sebenarnya kalau hal-hal minor-minor gini masih oke lah. Iya. Tapi kalau kejadiannya kayak Ronaldo gitu, Ronaldo itu kan pemain yang ya nggak bisa salahin juga. Emang dia kan minta superstar. apa? Emang dia minta apa? Gosipnya lah, kita nggak tahu benar atau enggak. Selain itu, ya wajar-wajar aja sebenarnya kan minta main terus kan. Nah, cuman ini menurut lo akan berkembang ke level yang lebih ekstrim lagi nggak? Level yang lebih ekstrim tuh kayak misalnya pemainnya yang nanti bakal punya kuasa nentuin mana yang mau dijual, mana yang mau dibeli. Bisa banget. Ini contoh gosip terakhir yang gue tahu. Kita tahu semua Mbappe ini kan gosipnya mau ke Madrid. Oke? Dan Mbappe juga tahu kalau Madrid harus bayar gue 100-150, Madrid bersedia bayar. Artinya Madrid keluar 150 juta. Sekarang dia dapat gue for free. Asumsi digaji gede banget, 50 juta. Still sama dengan 50 juta dengan 3 tahun. Karena kalau Madrid beli, di samping 150 juta, dia juga keluar gaji lagi. Nah, gosipnya, nyokapnya Mbappe, itu minta fee dari penjualan jersey. Itu ditolak sama Madrid. Jadi pemain-pemain ini pasti mencoba, di samping signing fee, mereka kan, kalau merekanya tolol, mereka punya agen yang pintar kan, pasti punya hitung-hitungan. Lu dapat pemain gue for free. Jadi harus ada kompensasinya, di samping signing apa. Nah, Mbappe ini minta, gue nggak suka attitude-nya Mbappe by the way ya. Minta ya mungkin kayak Messi, Ronaldo minta dari jersey lah, dari apalah, gue nggak mau. Dan itu ditolak. That's why gue nggak tahu kejadian apa karena PSG sudah keluarkan cek kosong, ya ibarat cek kosong lah, jadi, dengan 50 juta. Jadi saya bisa dibilang nyokap Mbappe itu pengen jadi afiliator gitu coach. Enggak, beda. Beda. Okay. Kalau afiliat itu mencari korban. Oke. Iya. Beda. Oke. Beda. Jangan. Oke. Enggak lah, ini kan kardus. Sama kayak netizen, selalu mencoba-coba. Tapi ya, kalau gue nggak bersalah ya selalu benar. Kita lihat nanti apakah nyokap Mbappe masuk FYP ya, TikTok. Nah, tapi player power ini walaupun ada, tapi ini kan hanya terjadi di iklim sepak bola yang memang udah mature ya, yang memang udah mapan gitu, yang udah established semuanya. Karena kalau jangan jauh-jauh deh, lo ngomongin di Indonesia aja, jarang sekali sebenarnya ada pemain yang jangankan minta macam-macam deh, lo minta gaji dibayar on time-nya belum tentu kan, iya kan? Enggak, karena sepak bola Indonesia kan belum menjadi industri yang benar-benar menghasilkan banyak duit kan. Ini kan lebih hobinya para orang kaya itu kan. Jadi nggak bisa dibandingin sama sekali. Cuman untuk gue wajar-wajar aja bahwa pemain yang ngetop minta sesuatu yang lebih dari pemain lainnya. Kan kembali lagi ke klub, lu bisa penuhi atau enggak. Kalau nggak penuhi ya deal off. Gitu aja. Kalau lo sebagai pelatih nih coach, lo pelatih sebuah tim, lo ada pemain lo yang diva kayak gitu minta macam-macam, lo bakal ngapain? Ya tergantung. Mintanya merugikan gue nggak? Sama kayak orang bilang, coach lu pernah diintervensi nggak waktu jadi pelatih timnas atau Dirtek PLN? Gue inget-inget, setahu gue nggak pernah. Tapi gue bilang, kalau gue diintervensi dikasih pemain selevel Ronaldinho, ya gue ambil. Ngerti nggak? Jadi intervensinya itu seperti apa? Menguntungkan gue atau tidak? Kecuali kalau gue diintervensi, ya lu harus pasang pemain ini yang jelek banget. Nggak bakalan gue lakukan. Jadi intervensi kalau positif ya nggak ada masalah. Nah, kembali lagi ke pertanyaan lo, kalau pemainnya minta hal yang untuk gue masih make sense, contoh aja nih, coach gue nggak bisa latihan jam segini-segini karena menurut agama, asumsi dia agamanya aneh sendiri. Menurut agama gue harus beribadah atau apa di jam segini. Nah, untuk gue itu make sense. Ya udah kita geser jam latihannya, ngerti nggak? Jadi kembali lagi tergantung permintaannya.
Kalau dia minta, iya coach gue pengen makan steak ya, go fuck yourself lah. Ngerti nggak? Oke. Pengen jadi pemainnya coaching nggak sih? Seru juga. Oke, kita sekarang masuk ke segmen yang lucu-lucu. Kita mulai yang pertama dari Domba of the Week. Oke. Mana domba yang pertama? Domba. Karena emang legendaris banget. Jadi pada sharing soal setup workspace ya buat WFH, tentu saja pasti ada yang balas soal ini. Ada aja. Pasti ada sih. Coach ini apa ya coach, by the way coach ini coach? Itu apa lagi? Hah? Bench buat itulah. Oh buat olahraga? Iya. Oh gue pikir tongkat apa itu. Oh lagi di ini lagi di ini ada yang diedit tau nggak? Apa? TV. Bukan. Apa? Gambar kuning atas itu. Itu editan itu, bukan punya gue. Bukan punya lo tuh? Iya. Itu harusnya gambar apa gitu? Bangunan. Bangunan. Sama kayak yang kiri kanan. Oke. Tapi gue bingung ya. Orang itu banyak bertanya, boleh nggak minta izin pakai? Ya pakai aja, Amin. Nggak bikin gue rugi gitu loh. Nggak menghina gue. NFT. Lo mau gue bikin NFT nggak sih? itu udah banyak yang bilang ke gue. Nggak, Amin. Ya kan kita nggak tahu berapa lama gue pakai background itu. Jadi sekarang nikmati aja. Lanjut. Berikutnya apa nih? Katro. Berikutnya ya Katro of the Week. Ini Benhan nih, temennya coach ini. Bukan, emang Benhan ini. Benhan ini. Benhan bukan dapur Arsenal. Jalan Arsenal, Benhan. Halo Benhan, apa kabar? Banyak fans Chelsea yang kemarin masuk ke timeline saya dan berseru London is Blue. Really? League titles dan FA Cup Chelsea aja cuman separuhnya Arsenal. Terakhir jualan di Wembley aja tahun 2018, Arsenal 2020. Kalau juara Eropa nggak berlaku tuh London is Blue. Russia is Blue. Agak lompat-lompat ini sebenarnya logikanya. Ya nggak jelas. Emang cocok jadi Katro of the Week. Si orang, oh ya udah cabut ya. Dulu kan si siapa Stan Kroenke itu kan berdua sama si Usmanov itu kan. Ya, Si Usmanov sekarang di Everton kan. Ya. Dan yaknya disita di Jerman. Ya kayak disita. Jadi untung lah Chelsea nggak dimiliki oleh Usmanov. Kalau nggak kasusnya sama kayak Abramovich. Iya. Lanjut. Wah ini kacau ini. Harus kecelakaan. Oh ini ngomongin MU ceritanya ya? Iya. Ngomongin MU. Kecelakaan, goblok nih. Kalau gini sih kita nggak usah respon ya. Poros Halang kan ya Fuad, ya silakan dicari lah maksud gue. Poros Le, apa kabar ya? Silakan lah kau urus lah ini lah kan. Trira Harjo Utomo ya. Nanti kalau ada yang datang nyamperin lo ya logat-logat Medan gitu jenggotan ya. Lambaikan tangan aja kalau ada ampun ya. Ini kalau menurut gue sih urusannya Fuad aja ini ya. Urusannya Fuad. Soalnya dia kan nge-tweetnya ke Poros Halang soalnya. Iya, ke Poros Halang. Kita nggak ikut-ikutan. Gini ya, gue sih melihatnya si Tri ini diehard fans MU. Karena dia begitu kecewa dengan MU dan udah nggak tahu ada cara lain sampai dia keluarkan statement seperti itu. Tapi ini tipikal banyak netizen Wakanda yang ilmunya sangat cetek, ya seperti yang tadi lu sebut soal afiliator dan lain-lain. Itu yang ilmunya sangat cetek, yang nggak ngerti materi sebenarnya, semua dipukul rata ya kejadian kayak gini. That's why, apakah gue harus menanggapi netizen Wakanda? I don't think so. Ini iya sih. Gue sih ngecek Twitternya ya. Ini @kajondut ini header Twitternya sih Old Trafford. Iya, ini pasti fans MU. Jadi niat dia itu bukan jahat, tapi niat dia dengan cara ekstrim seperti ini, minimal kita bisa bangun tim baru lah, kasarnya. Cuman penyampaiannya ya sangat super tolol. Dan ini tipikal netizen Wakanda seperti ini, jadi gue nggak heran juga. Lanjut. Ya, nah ini tweet ini gue juga baca.
That's why pas Pange ngomong tadi, gue langsung oh iya nggak apa-apa. Satu frekuensi sama temen-temennya fans Kardus MU. Gue nggak kenal sama si Ganesha-nya, gue nggak kenal. Tapi dia sering muncul di komen gue memang. Sangat suportif orangnya memang. Ayo taruhannya. Apa? Taruhannya MU nggak bakalan juara. Memang nggak berharap juara Liga Inggris sih. Kan musim ini mau juara Liga Champions. Ya. Ini maksudnya mau menampar muka saya apa gimana? Ini kan sesuai sama bagian dari demokrasi ini, Coach. Ini wacana nggak apa-apa, biarin aja. Nggak masalah. Kalau ini adalah aspirasi masyarakat kan kita biarin aja. Oh iya kan? Kita biarin aja lah. Gue juga baca dan gue nggak ngeblok juga, biarin aja. Kita dukung aja lah. Kita biarkan mekanisme demokrasi ini berkembang. Iya betul. Iya. Biar jatuhnya lebih sakit. Iya, enggak. Karena lebih ngarep. Karena gue yakin kalau dari kalangan dunia usaha sih pengen MU juara Champions, Coach. Enggak sih. Enggak. Justru untuk gue sih, ya gue pengen MU lebih terseok-seok. Lanjut. Ada satu lagi kan? Bentar, gue baca dulu bentar. Itu mau jadi kardus. Itu foto tahun berapa nggak? Dapat tuh 2000 apa ya 15 16. Ini itu pas lu mencalonkan diri jadi ketua RT. Ini tuh dulu tuh ceritanya Clio Bachelor kalau nggak salah. Lumayan sih. Lucunya gue di situ kayak lawyer Batak banget muka gue. Makanya pas sangat ambisius. Baru muncul pengen jadi ketua ini itu biar CV-nya penuh. Enggak, ini gue udah lumayan tua ya sebenarnya. Udah 28 29 ini sebenarnya umurnya. Rambut lu sih keren ya? Enggak sih, lo nggak lihat nih. Ini udah membotak ya di sini lihat. That's why lo harus kembali lagi kan? Enggak, itu gue belum pakai RH gue. Habis kan? Habis. Nah, sekian untuk obrolan kita di Pangeran Justin Show pada episode kali ini. Silakan rame-rame di kolom komen lah. Pasti kan bla gitu. Terang aja itu kita baca semuanya sebenarnya. Ya. Tapi kita nggak akan mengubah apa-apa sih. Jadi, Koci, ada yang pengen disampaikan terakhir? Nggak ada sih, gue sih. Ya mungkin satu. Kan komen YouTube gue tutup. Yeah. Oke? Orang selalu menyangkut pautkan dengan yang nggak jelas itulah. Gini ya, gue cek. Kan kita minggu lalu kita sudah ngaku. Apa yang kita lakukan ya demi duit. Oke? Faktanya adalah view tidak berkurang, bertambah. Subscriber tidak berkurang, bertambah. Jadi, gue akan tetap tutup karena gue nggak mau kasih panggung kepada haters. Intinya itu. Jadi nggak ngaruh sama sekali tutup atau enggak. Yang ketiga, gue nggak ada waktu untuk ngecek. Kalau lu tidak setuju dengan video gue, selalu bisa ngomong di Twitter. Sesimpel itu, kita bahas di Twitter. Oke? Itu aja. Oke, thanks Coach. Kita doakan semuanya tetap sehat semuanya ya. Udah nggak perlu antigen lagi katanya kalau mau bepergian, jadi silakan traveling lah. Yang penting udah vaksin sama dapat booster. Ya. Oke, sekian iklan layanan masyarakat. Sampai jumpa di episode pekan depan. Enough sound can't play them tune, them